Hello, selamat datang di Betapung Channel. Masih bersama saya Ocim di sini. Hari ini saya akan melanjutkan lagi ya tutorial dasar-dasar FL Studio ya, bagian keempat yaitu tentang playlist. Oke, jadi playlist ini adalah tempat kita memixing instrumen kita ya, yang sudah kita buat di channel rec. Kita campur adukan, kita atur sedemikian rupa ya sehingga menjadi musik yang harmoni. Oke, jadi ini adalah tampilan daripada playlist ya. Ikonnya ada di atas sini ya. Ini adalah ikonnya playlist, tinggal kita klik ya, klik sini saja untuk memunculkan dan menghilangkan playlist ini ya. Tinggal kita klik di sini. Nah, jadi ini adalah tampilan daripada playlist. Oke. Di sini ya saya yang pertama-tama saya akan membahas dulu ya. Saya akan membahas mengenai menu-menu yang ada pada playlist ini. Jadi di playlist ini menu-menunya ya, yang di pojok atas sini itu sebenarnya fungsinya sama ya, sama seperti di piano roll. Nah, coba kalian buka piano roll ya. Pasti ada juga ya menu-menu ini ya di piano roll. Fungsinya itu tidak jauh beda ya. Kalau di piano roll itu dia menggunakan ada tuts ya, tuts hitam, tuts putih ya, bisa membuat chord. Kalau di sini di playlist ini hanya meletakkan chord-chord yang sudah kita buat tadi ya di piano roll. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan yang sering saya pakai saja ya, yang sering dipakai orang ya untuk memixing musik mereka di playlist. Yang pertama di sini adalah time markers, penanda ya. Kalau saya bilang ini adalah penanda biar kita tidak kebingungan nantinya ya, di mana letak intro musik kita, di mana letak ref kita ya. Misalnya di sini ya saya contohkan. Saya contohkan dulu di sini ya. Saya masuk dulu di channel rec. Nah, di channel rec ini sudah saya buat ya. Saya sudah membuat melodi simple ya dengan menggunakan string solo ya. Ini ya, saya pastikan dulu ini adalah pattern 1. Jadi tampilan yang ada pada halaman pertama ini adalah pattern 1. Di sini juga kita bisa rubah ya dengan nama. Kita coba ya, kita gantikan ya pattern 1 ini. Kita rename dengan klik kanan ya, klik kanan. Kemudian kita pilih rename ya. Di sini kita coba masukkan string atau melodi lah. Kita coba melodi string. Kok melodu? Aduh, melodi string. Oke, enter. Nah, jadi pattern pertama ini sudah kita namakan dengan melodi string ya. Kita pastikan dulu ya dengan kita klik melodi string ini, kita klik dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita klik di playlist ya. Jadi di sini di playlist ini ada track 1, track 2, track 3 dan seterusnya. Ini artinya track 1 ini kita memasukkan instrumen kita ya di masing-masing track ini. Misalnya di sini track 1 kita taruh bass, track 2 kita taruh melodi, track 3 kita taruh rhythm, keyboard, track 4 sound effect, track 5 dan seterusnya ya, gitar melodi, biola dan sebagainya. Oke, jadi di sini di track pertama ini saya akan meletakkan melodi string duluan ya, melodi simple. Tinggal diklik ya di track 1 ini. Untuk lebih amannya ya, kita langsung saja rubah namanya. Ini track 1 kita ganti, rename, kita ganti dengan melodi string. Kemudian kita warnai ya biar lebih mudah ya, memudahkan kita untuk melihat ya. Kita taruh warna hijau, lalu kita accept, enter. Nah, jadi di sini sudah ada track 1 tadi ya,
saya sudah ganti ya namanya dengan melody string, dan ini adalah melody string. Oke. Nah, balik lagi ya ke time marker tadi ya. Jadi di time marker ini adalah untuk kita menandakan di mana intro, di mana bagian ref dan bagian-bagian lagu kita ya, entah itu mau feel atau apapun lah itu ya. Kita tes saja langsung, kita tambahkan satu ya, add one. Kita taruh di sini intro. Nah, jadi di sini kita bisa gesek ya. Berdasarkan ini juga line. Kalau line ini dia berpindah ya, melekat pada garis-garis ya. Oke, misalnya di sini intro ya, bagian sini ya. Kemudian di ujung sini saya taruh outro. Kita tinggal klik kanan, lalu kita taruh add marker. Kita tulis outro. Oke, jadi di bagian sini ini adalah bagian outro. Atau kalau kita mau menambahkan penanda juga bisa lagi di tengah sini kita tambahkan ref ya. Kita tambahkan ref. Fungsinya ini adalah agar kita tidak kebingungan ya mengenali bagian instrumen mana ya yang ada intronya, ada refnya, dan ada outronya dan sebagainya. Selanjutnya di sini itu saja, kayaknya tidak terlalu penting juga ya untuk pemula. Oke, kita lanjutkan ke magnet ini ya, snap to grid ya. Ini sudah saya jelaskan di piano roll ya, bisa dicek lagi kembali ya, fungsinya sama ya di sini. Bisa diterapkan di sini karena di sini juga ada garis-garisnya. Magnet di sini atau snap to grid di sini sama dengan snap to panel yang di atas ini, tidak jauh berbeda ya. Kemudian ada draw ya, yang sudah saya jelaskan, ada paint ya, sudah saya jelaskan di playlist. Ini juga slice ya, select dan sebagainya. Yang bisa diterapkan di sini ya, di playlist ini. Oke, selanjutnya apa ya? Nah, di sini ada namanya pattern. Di sini ada namanya audio clip. Di sini ada namanya automation clip. Nah, jadi yang di sini ini jenisnya itu adalah picker pattern ya. Jadi ini jenisnya adalah picker pattern ya, yang dimana ada piano roll-nya, ada nada-nadanya seperti ini ya, yang kita sudah desain ya. Yang ini ya seperti ini. Kalau di picker audio clip ini itu adalah jenisnya itu audio ya, data audionya, data audio yang sudah jadi ya, yang kita letakkan ya nanti di sini. Misalnya saya kasih contoh di sini ada intro atau ketawa aja ya di sini. Ini adalah kan ini data ini jenis filenya adalah data audio, yaitu jenisnya WAV. Kita coba pakai, misalnya kita letakkan di bawah sini. Nah, jadi dia otomatis berpindah ke sini ya, karena ini adalah data audio, jadi dia berpindah ke audio clip ini. Oke, bisa kita lihat di sini. Dan seterusnya ada automation clip. Jadi automation clip ini adalah otomatis ya, secara otomatis kita membuat suatu musik itu, instrumen ataupun sound effect itu dia berubah secara otomatis ya. Ya, istilah saya seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut gimana perubahan musik ya setelah kita menggunakan automation clip ini ya. Oke, saya berikan satu contoh saja ya. Jadi di sini, jadi di setiap instrumen itu bisa kita buat otomatis clip ya. Misalnya di sini saya coba ini ya, efek ketawa ini, saya klik dulu.
di sini ada volume, ada pen. Ini semua ini bisa bikin otomatis klip. Tinggal kita klik kanan ya. Lalu kita pilih create automation clip. Dan di sini juga kalau misalnya di sini kan pen ini adalah untuk kita membuat efek ya, efek musik kita itu terdengar di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan volume ini adalah mengatur besar kecilnya suara ya, suara pada audio dengan otomatis ya. Oke, tidak usah kita berbicara panjang lebar lagi, kita contohkan saja karena kalau makin dijelaskan makin bingung. Mending kita langsung praktekkan biar sama-sama kita lebih paham ya. Oke, di sini saya akan contohkan di pen sini ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih create otomatis clip. Lalu di sini sudah berpindah posisi lagi ya di sini. Ini adalah otomatis clip ya atau automation clip. Kalau berbicara mengenai playlist ya, ini panjang sekali ya penjelasannya. Jadi saya berikan penjelasan yang singkat aja ya. Penjelasan untuk pemula aja biar bisa selesai ya pembuatan musik ya, yang standar aja. Jadi efek ketawa ini saya ingin membuat panning ke kiri, suara ke kiri dan suara ke kanan ya secara otomatis. Oke, saya sudah klik di sini. Lalu kita samakan dulu ya ukurannya. Ukuran daripada ketawa ini ya. Ini adalah garis-garisnya. Kita coba dengarkan. Makin ke bawah ini dia makin ke sebelah kiri. Semakin ke atas dia makin ke sebelah kanan. Nah, itu kan. Kalau misalnya kita ingin membuat ini ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, tinggal kita atur saja ya di sini. Kita mulai dulu dari sebelah kanan ya, kita taruh dulu. Mulai dari sebelah kiri kita letakkan titik ini di bagian bawah. Kemudian di bagian sini kita tambahkan titik, klik kanan ya. Untuk menambahkan titik kita tarik ke atas. Di sini kita tambahkan titik lagi, kita tarik ke bawah. Di ujung sini kita tambahkan lagi titik, kita tarik ke atas. Nah, kita dengarkan, kita coba dengarkan. Nah, jadi suara di sini dia lari ke kiri terus ke kanan. Kita coba. Nah, bisa dengarkan, bisa kita dengar dengan jelas ya. Suaranya dari kiri lari ke kanan ya, sesuai dengan grafik ini ya, sesuai dengan garis ini ya, garis-garis otomatis klip ini. Oke, jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai automation clip ya. Ini juga berlaku untuk volume ya, bisa kita setting juga untuk volume. Kalau kita ke volume ya, nanti secara otomatis kalau kita membuat grafik seperti ini, garis-garis seperti ini, nanti otomatis suaranya itu makin membesar dan mengecil ya. Kita coba ya. Kita coba play. Nah, suaranya menjadi besar dan kecil. Kita diamkan string ini dulu ya, melodi ini dulu ya, biar lebih jelas kita mendengarnya. Nah, jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai otomatis clip ini ya, atau automation clip ya. Ini ini berlaku untuk semua instrumen ya. Oke, kita balikan dulu ya. Nih, kita balikan dulu ini ke sini ya. Jadi playlist ini ya intinya adalah untuk kita mengatur ya, mengatur posisi, memixing musik ya. Kita menambahkan instrumen-instrumen yang sudah kita buat di channel rec, kita atur sedemikian rupa ya di sini sehingga menjadi musik yang harmoni. Ya. Misalnya kan seperti yang sudah saya jelaskan ya di channel rec, bagian channel rec ya. Di part channel rec ini
ini ibaratkan sebuah band ya, istilahnya pemain melodi ya, pemain melodi sudah memainkan melodinya ya, tinggal pemain-pemain yang lain ya bergabung di sini ya. Misalnya di sini bass, di sini lagi saya tambahkan melodi, di sini ke bawah lagi ada rhythm, ada violin, ada harmonika dan instrumen-instrumen lainnya ya. Di sini kalau kita ingin mematikan ya, seperti yang sudah saya praktekkan tadi ya, kalau kita ingin mematikan dan menghidupkan bunyi suatu instrumen di sini, tinggal kita klik yang ini ya, tanda hijau ini. Kita klik tanda hijau ini, dan kalau kita ingin mendengarkan hanya satu instrumen saja, tinggal kita klik kanan di tanda hijau ini. Nanti dia akan menjadi mode solo, jadi ini yang kedengaran hanyalah suara melodi aja. Oke, kalau kita ingin membalikannya lagi seperti semula ya, just klik right ya, hanya klik kanan saja, maka dia akan kembali seperti semula. Oke, saya akan mencontohkan lebih lanjut lagi ya, mixing di playlist ini ya. Di sini kan sudah ada melodi ya. Misalnya di sini kita ingin menambahkan chord ya, chord C ya, piano. Kita rubah lagi ya di channel rec ini. Ini kan tadi pattern 1 ya, sudah kita rubah namanya menjadi melody string. Kita gesek ke atas, klik, kemudian kita naik ke atas ke pattern 2, atau bisa kita scroll ya, bisa kita scroll pakai mouse, kita naik ke pattern 2 untuk membuat chord. Jadi klik kanan, kita pilih piano roll, lalu kita atur chordnya. Misalnya di sini chord C. Oke, di sini kita buat chord. Oke, jadi di sini sudah ada chord C ya. Lalu kita pastikan dengan kita mengklik ini pattern 2, kemudian kita balik lagi ke playlist, lalu kita letakkan ya, terserah di mana ya, di sini aja. Just klik, sudah ada di sini ya chordnya. Kita coba play. Nah, seperti itu ya. Kalau kita ingin menambahkan bunyi bass ya, tinggal kita naik lagi ya, pattern 2 ke pattern 3 ya, yang ini ya. Sudah ada pattern 3 di sini. Pattern 1 melody string, pattern 2 chord, pattern 3 bisa tambahkan apa saja terserah ya. Intinya jangan lupa untuk memberi nama ya, biar nanti kita tidak kebingungan ya, kalau ini adalah instrumen apa ya. Hanya dengan melihat saja kita sudah mengetahui bahwa ini adalah instrumen bass, instrumen gitar ya, dan sebagainya. Jadi kita harus mengubah namanya dulu ya, rename chord. Kita taruh chord. Oke ya, jadi di sini sudah namanya sudah jadi chord ya. Di sini juga kita ganti, di sini track 5 kita ganti. Kita tulis chord, sekalian kita rubah namanya. Dan kita ganti ikonnya biar lebih jelas. Di sini ya, kalau mau ganti ikonnya sudah ada, kita enter. Oke, dan cara untuk ini ya, mewarnai, merename, mewarnai ya, dan menambahkan logo sudah saya buatkan videonya tersendiri ya, tinggal kalian cek saja langsung ya di deskripsi, atau bisa klik di pojok kanan atas ya, ada rekomendasi video di atas, langsung saja klik ya. Jadi kalau kita sudah selesai menyusun musik kita ya, lalu kita akan mengekspornya menjadi WAV atau MP3 ya.
tinggal kita menyeleksi aja ya. Misalnya di sini saya ingin mengekspor atau mengambil revnya saja ya, tinggal kita seleksi ya, seleksi rev, kemudian kita pilih file, lalu kita tinggal ekspor, tinggal kita pilih ya mau WAV atau MP3 ya. Atau kalau kita mau mengambil full lagu ya, tidak usah diseleksi ya, segini aja sudah kebaca kalau akhirnya itu akhir lagu kita, akhir instrumen kita berada pada 8 ini ya. Jadi di sini ada angka-angkanya ya, angka-angka 1 sampai seterusnya. Nanti ini akan terbaca ya ketika kita mengekspor project kita. Saya contohkan kalau kita sudah selesai ya, selesai membuat musik kita, langsung saja kita pilih file, kita ekspor, kita pilih WAV, MP3 atau dan lain-lain ya. Ada jenisnya di sini, kita pilih. Kita tulis namanya ya, tutorial FL Studio atau bla 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 gitu, tinggal kita save. Nah, ini adalah angka daripada di sini ya, yang ada di pada playlist ini. Kita coba start, nanti hitungannya sampai 7 ya, karena ini adalah areanya 7 dari sini sampai ke sini. Oke, saya kira segitu saja dulu ya penjelasan mengenai playlist ini ya. Karena playlist ini terlalu banyak penjelasannya, mungkin akan saya bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya saya mau memberitahu dulu ya. Setelah kita dari playlist ini ya, playlist ini kita akan masuk dulu ke mixer ya. Jadi di mixer itu adalah tempat kita memproses audio kita menjadi final project ya, project terakhir. Semua tahapan-tahapan terakhir ada pada mixer ya. Jadi di mixer ini adalah tempat kita memixing, memastering musik kita. Nanti akan kita bahas di part selanjutnya ya. Oke. Saya kira seperti itu dulu ya. Segitu saja dulu video tutorial tentang playlist ini ya. Sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya. Bye bye.